Setelah paket kepala babi, pagi tadi kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman bangkai tikus. 6 ekor tikus ditemukan di dalam kardus dalam kondisi kepala terpenggal. Petugas kebersihan redaksi Tempo menemui kardus mencurigakan yang terbungkus kertas kado dengan motif bunga mawar merah Sabtu pagi. Saat dibuka, kardus berisikan 6 ekor tikus yang kepalanya telah dipenggal. Menurut saksi, bungkusan ini dilempar orang tidak dikenal sekitar pukul 2 dini hari. Ini merupakan teror kedua yang diterima Tempo setelah sebelumnya mendapatkan kepala babi. Pemirsa, jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik bocor alus mendapat teror dari orang tidak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung, Kak. Buka, Kak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik bocor alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging. Kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi. Ya, nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya kan? Daging nih, biar bisa sekalian dimasak. Kecewa sih. Kecewa, karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate bocor halus, bukan satean Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica. Oke. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurutnya, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Pengiriman kepala babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi Tapi sudah diadukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa,
siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada kan? Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Gitu. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada. Nggak ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Gitu. Jadi saya rasa nggak usah terlalu menjadi berita yang besar, karena kita nggak tahu itu dikirim oleh siapa, dalam maksud seperti apa, kita nggak tahu itu. Jadi kita nggak tahu menahu soal itu dan tidak mau dikait-kaitkan dengan itu, ya. Dan kalau dianggapnya bercanda oleh mereka, ya kalau bisa dikirim daging aja bisa dimakan, ya mungkin itu juga bisa dimasak. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden Hasan Nasbi menyatakan teror kepala babi disikapi dengan memasaknya saja ternyata menuai reaksi di masyarakat. Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut agar tujuan teror tidak tercapai. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan dirinya bukan mengecilkan kebebasan pers, namun justru kita harus mengecilkan si peneror. Dengan mengatakan agar kepala babi dimasak saja, membuat pelaku tidak mencapai tujuannya, yakni menebar teror.